Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Namanya siapa Kak? Tinggal daerah mana? Nur. Hah? Nur, namanya Nur. Oh, namanya Nur. Tinggal di mana Kak Nur? Sekarang saya di Jepang. Oh di Jepang. Oh di Jepang. Udah berapa Magang. lama Kak di Jepang? Terakhir, Magang. yang terakhir 9 tahun. Oh berarti udah bukan magang ya, SSW? Bukan. Nikah sama orang sini. Oh nikah, dapat orang Jepang. Oke. Alhamdulillah ya, dapat orang Jepang. Gimana nikah sama orang Jepang rasanya? Rasanya nano-nano. Nanonya gimana? Nano-nanonya awalnya kita nikah karena kayak apa ya? Kayak ta'aruf gitu, belum ada rasa. Tapi pas sudah nikah malah bucin saya. Oh ya gini loh, berarti ya. Menurut kakak bener nggak kalau pengenalan karakter tuh penting, pendalaman karakter, pemahaman karakter sebelum menikah tuh penting nggak gitu? Penting Mbak, Kasih Bang Iqbal. Penting. penting. Coba jelaskan. Karena Menurut pengalaman kakak deh, kakak boleh cerita kok. karena pengalaman saya ini, yang suami Jepang ini adalah pernikahan yang ketiga saya. Ketiga. Yang awal dulu saya juga nikah di sini di Jepang Sama orang Jepang juga. sama orang Belanda yang sekolah di Jepang. Oke. Terus? Karena pernikahannya, pertemuannya itu singkat, saya nggak tahu karakter dari suami itu sendiri. Dan pas udah dijalani sampai saya punya anak dan pulang ke Indonesia, dia mengenal orang Pakistan yang tinggal di Indonesia dengan agama yang mungkin kuat sekali. Akhirnya dia kebawa sama agama yang kayak pakai jubah, pakai itu, tapi lupa sama keluarga. Oke. Terus Meli. pernikahan kedua? Ya, jadi tapi selama aku pernikahan itu 9 tahun saya sabarin. Sudah 9 tahun, akhirnya cerai kan, punya anak 2, meninggal 1, yang nomor 2-nya itu karena Makasih Kak Is. ya itu karena apa ya, antara saya dan suami itu selalu berbeda pendapat. Thank you kakak. Satu sama lainnya itu selalu berbeda pendapat. Akhirnya anak yang mungkin jadi korban. Saya hamil tertekan. Karena agak gimana ya? Waktu saya hamil udah 8 bulan, 9 bulan aja, pas bulan puasa itu saya diharuskan puasa. Ini yang sama orang Belanda itu? Iya. Tapi dia udah muslim ya, udah turunan Belanda Jawa. Oh Belanda Jawa. Kata Iya dokter musiknya udah, kecilin dikit dong. jangan puasa karena sudah hamilnya udah 8 bulan Segini. mau ke 9, jadi Iya, iya. mungkin tenaga Waalaikumsalam. apa melahirkan. Tapi karena suamiku tuh Kasih Kak Siti. apa ya, mengharuskan walaupun kita hamil ya, kalau mampu bisa ya kita harus puasa. Pas waktu itu pulang ke kampung, ibu aku nyuruh aku makan mie Indomie. Pas suamiku pulang dari masjid, karena saking aku takutnya sama suami itu, ada ibuku, aku lompatin pakai bawa mie masuk ke toilet, makan di toilet. Di situ ibu aku sedih kalau aku nabrak dia gitu, terus aku jatuh segitu perut gedenya. Rasanya kayak gimana? Tapi suamiku nggak mau tahu kayak gitu. Pas habis itu terus lahir dan anakku meninggalnya udah lama ya, karena sakit terus meninggal ya, kami cerai. Terus Kak, Terus singkatnya gimana? Kasih Kak Rani. singkatnya yang keduanya, pernikahan kedua itu awalnya nggak mau nikah lagi karena ada rasa trauma, terus karena dikenalin saudara Makasih Kak. juga. Waalaikumsalam Kak Nah. Nurul. Kasih Kak Rani.
dikenalin saudara juga, ternyata ya udah aku ambil keputusan untuk menikah lagi dan nggak mau ngikutin apa kata orang tua. Orang tua itu pengennya yang begini begitu, tapi aku nggak mau, pengennya itu dari aku sendiri dan ngenalin calon suamiku sendiri. Orang mana itu? Kejadian yang kedua? Dari pertama itu asli dari Jawa, satu Asli Jawa. Oke, satu suku ya. Satu suku. Hmm. Dan yang di awalnya, padahal itu udah perkenalan sampai hampir 2 tahun ya. Kita kenal itu lewat media, dikenalin saudara, terus habis itu kita perjalanannya media sosial gitu, lewat WhatsApp, Facebook. Tapi pada akhirnya sudah menikah, baru menikah, dia balik lagi di tempat kerja yang dulu, yang lama. Selingkuh. Arani. Padahal Kak Eka. Oke. Terus yang ketiga ini, yang orang Jepang ini awalnya bagaimana? juga orang Jepang dikenalin sama teman, kenal. Selamat pagi Karen. Aku kapok yang kedua karena perjalanan pacaran lewat media sosial itu udah 3 tahun, ternyata gagal juga. Ya makanya pas ketemu langsung aku tembak dia, kalau mau nikah sama saya, kamu nikahin saya, kamu mau masuk Islam. Terus dia mau masuk Islam. Sabtu acara masuk Islam, Minggu kami menikah. Pengenalannya berapa lama itu? Kasih. 1 minggu. Pengenalan 1 minggu, berarti kakak kan belum, dalam artian belum tahu karakternya gimana. Iya. Terus belum tahu dia bagaimana banget kan, baru seminggu loh guys ya. Seminggu tuh singkat banget untuk keputusan untuk menikah itu. Iya, itu ekspres ya, udah set banget gitu. Terus gimana kak? Hasilnya malah di luar dugaan ya? Di luar dugaan. Iya. Di luar dugaan, karena aku tahu aku kalau orang Jepang itu Hai Kak Glu. ini dia lempeng. Makanya aku langsung nembak dia, kalau dia mau Hai Kak saya Naca. Muslim, kalau mau nikah silahkan. Kalau kamu hanya untuk bersenang-senang atau tinggal bareng, saya nggak mau. Oke, ini berarti gini ya teman-teman ya. Makanya tadi pembahasan dari awal kita itu penting ya sih, pendalaman karakter, pemahaman karakter, penggalian karakter dari seseorang yang mau kita ajak menikah gitu. Sebenarnya dari cerita kakak ini tuh kayak bisa jadi kita ambil kesimpulan nggak penting. Iya. Iya kan? Ada sisi nggak penting karena orang sebelum menikah dan sesudah menikah itu bisa jadi berbalik arah ke 180 derajat. Yang tadinya baik, pas udah menikah, taunya malah enggak gitu kan. Yang tadinya biasa aja malah jadi begini ini. Menurut kakak, suami kakak itu lempeng atau dari awal udah effort menurut kakak? Karena dari awal itu orangnya ramah. Aku yang pertama kenalan itu ya, dari awalnya itu udah ramah. Sampai sekarang pun dia ya begitu, dan taunya dia humoris yang nggak aku duga gitu. Ternyata dia stand up ya. Iya, dia ngikutin alur gitu, ngikutin apa yang aku mau ya. Iya. Gitu. Tapi kakak belajar kan dari pertanyaan pertama, pertanyaan kedua itu belajar tentang apa sih? Memperbaiki diri atau apa? Dari situ. Memperbaiki diri dan menerima pasangan, kekurangan dari pasangan. Kelebihan itu adalah bonus buat aku. Berarti lebih mikir apapun yang terjadi dengan kamu aku terima gitu ya. Walaupun untuk kamu jadi baik, pada akhirnya itu adalah bonus ya. Bonus buat aku. Berarti berangkat dari memperbaiki diri dulu gitu ya. Iya. Berdamai dengan diri sendiri, karena yang paling sulit itu berdamai dengan diri sendiri. Keren. Seperti orang lain. Pas mau nangkep ikan, makasih Kak Rani Megi. Iya, bisa jadi seperti analoginya. Betul. Ini alhamdulillah ya, akhirnya kakaknya ini menemukan kebahagiaan gitu. Kasih Randy. Tapi itu gini ya, kalau aku memandangnya berarti kakak ini memang baik gitu. Karena nggak berputus asa, dalam artian ya tetap mencoba gitu. Energinya baik gitu. Ya pada akhirnya ini bonusnya gitu loh teman-teman ya. Ya gini nih gitu, yang harus kita contoh. Bukan kalian doang, aku pun juga gitu. Ya, karena masalah itu nggak harus diratapi, nggak harus
monoton, kita stuck di situ. Hidup itu harus dijalani. Iya. Kita curhat sama temen, bukan berarti kita nggak percaya ya, karena manusia itu sifatnya pengkhianat. Aku selalu curhat sama Allah, minta sama Allah, minta sama keyakinan kita, karena saya pernah sering kayak gitu. Ternyata aku udah percaya sama teman kita sendiri, aku cerita kayak masalah keluarga aku sendiri, rumah tangga aku sendiri, suatu saat itu dibongkar sama teman kita sendiri. Iya. Dari cara bicaranya juga tenang kok, maksudnya dia ngerti tek gitu loh. Bukan yang tawa ya gitu kan. Jadi tingkat ketenangan seseorang tuh memang beda. Itu berdasarkan pengalaman hidupnya dan dia belajar dari situ memang. Gitu. Keren sih. Ini udah punya anak sama yang orang Jepang ini? Belum. Belum. Udah pernikahan ke berapa tahun sih? 3. Gitu. Udah warga negara sana belum? Belum. Masih 3 tahun. Masih tinggal kurang 2 tahun lagi ya. Right. Kakak aslinya dari mana sih kalau di Indonesianya? Asli Indramayu. Oh, Indramayu. Oke. Yang sesuatu dikatakan larangan karena tidak tahu dia di masa yang akan datang. Iya. Kita ceritain, nanti kita diceritain lagi. Iya. Jadi hati-hati gitu. Iya. Yang ada masalah kita bukannya kelar-kelar, malah makin nambah. Ini nggak ada nyindir-nyindiran ya guys, nggak. Tapi aku pun juga Ada. belajar gitu loh. Belajar Nggak, dari nggak. hidup kita ya. Semua belajar kok. Tambah-tambahin. Tapi memang benar teman-teman, ketenangan seseorang itu bisa dilihat dari cara dia bicara, main matanya gitu. Terus dia ngerti apa yang harus dia omongin, step by stepnya dia ngerti gitu, dia paham gitu. Dari situ. Betul, malah ditambah-tambahin pula. Lah pernikahan, dia menikah 3 kali, 2 kali yang gagal gitu kan. Ini Itu kan gagal. kalau dia bisa mengambil pelajaran dari situ kan, berarti udah pengalaman hidupnya tuh nggak sia-sia gitu loh. Bukan cuma nembang lewat, ada pelajaran yang bisa dipetik dari masa lalunya yang gagal gitu. Apa bedanya berhubungan dengan orang Jepang sama orang lokal? Perbedaannya. Bu, ini pasti kultur pasti udah pastilah ya. Kebiasaan hidup gitu ya. Betul. Perbedaan kebiasaan hidup sama apa ya, budaya. Budaya. Nah, Mungkin makan pakai sendok, dia pakai apa gitu mungkin. iya betul. Dia makan ini sendok karena sekop gitu mas ya. Sama. Tapi aku jelasin ya, suamiku ini waktu waktu itu. pas kita makan aja, aku bilang gini, temanku orang Jepang, suaminya orang Jepang itu orang Indonesia, tapi istrinya itu dia kalau makan bareng di rumah itu, karena kita Indonesia mayoritasnya seneng pakai tangan ya. Iya. Aku bilang dia ngizinin pakai tangan kalau di rumah, itu bilang gitu. Tapi suaminya boleh kan? Boleh. Oh, ya udah kamu nggak apa-apa pakai tangan. Reno, Rani. Tapi kalau di restoran dia katanya pakai sendok sama iya itu. Iya. Berarti fleksibel ya, nggak sekaku yang kita kira ya orang Jepang ya. Iya. Yang Tapi ya penting kembali lagi Jepang ke orang itu masing-masing. jujur ngasih tahu gitu, ngasih pengertian ke dia dan masuk akal. Oke. Kadang tahu nggak sih, gue pernah ada yang bilang sama gue ya, orang yang nggak muslim, bukan orang muslim itu awalnya malah hidupnya tuh kayak orang muslim beneran gitu loh. Betul, Iya kan? betul. Ada yang bilang sama aku, dia nggak muslim gitu loh sebelum dia jadi muslim, tapi cara dia menghargai orang, cara dia menghargai kehidupan, dia tuh malah pola Islam banget sebenarnya gitu. Malah kita yang orang Islam dari lahir kadang tuh kayak orang Jauh. dari itu gitu. Jadi makanya nggak enak ngomong sih gitu loh. Makanya ada orang yang tinggal di luar negeri itu bilang gini, mendingan gue tinggal di negara yang bukan. Iya, kemarin juga. yang minoritas Muslim, tapi gue dihargain di sini daripada gue hidup di negara mayoritas Muslim, tapi di sini orangnya jauh dari kata-kata Muslim dari Betul. semuanya. Katanya gitu sih. Betul Kasih kan, sekali, Miki? betul. Karena aku nggak pernah Waktu pertama kalau kali- kalau Kak Nur mungkin ngerasain di sana ya, mungkin bilang betul. Kalau aku kan belum ngerasain nih, makanya ya udah aku denger aja gitu loh. Si Iya, pesek. betul sekali. Karena waktu pertama kali saya datang ke sini, pas lihat orang Jepang segitu, Makasih, Kak segitu Pesek. disiplinnya, aku kaget loh. Ya. Iya.
Kalaupun ngantri, aku yang lihat ya, ini hal yang sepele, ngantri di bank aja, mereka sampai ngantri panjang gitu mau. Gak ada yang istilahnya saling salib, saling enggak. Terus apa lagi Kak yang lucu-lucu kira-kira? Yang lucu-lucu buang sampah. Oh iya, disiplin ya Kak Miki. Makasih Kak Miki, makasih. Buang sampah. Disiplin yang perlu dicontoh. Iya bener. Iya. Kalau Itu disiplin makanya itu insya Allah etikanya bagus tuh. Kalau orang disiplin, insya Allah ya gitu. Rata-rata kalau orang, ya kalau aku kan memang ngelihat perempuan pertama kali itu dari etika gitu loh. Dari dia cara berinteraksi, ngobrol, sama cara dia berpakaian dan segala macam. Nggak harus berhijab gitu loh. Nggak harus yang gimana-gimana. Tapi minimal pantas gitu loh. Terus habis itu etika. Kan ada juga kalau menurut mata aku ya, pandangan aku, ada juga orang yang berpakaian itu kurang pantas sama badan dia gitu. Jadi maksa banget gitu loh, pakai sesuatu gitu. Bang, sama pada tempatnya. Salah pada tempatnya gitu loh. Ini agak sedikit ini sih gitu loh. Agak Gue sedikit langsung awkward. disindir sama Gloria gue. Iya. Ya itu judulnya kan, kalau di kita buang sampah pada tempatnya, sama aja kayak di kita udah mayoritas Islam. Kebersihan sebagian daripada iman. Tapi Warna kok nggak kulit, bersih-bersih? iya, warna kulit, tinggi badan, apalagi ya dia turunan apa, aku nggak peduli gitu. Aku nggak peduli Betul, gitu. betul. Jepang itu nggak ngelihat wajah, Gak ngeliat wajah. nggak lihat wajah, nggak lihat apa kulit kita hitam atau apa. Dia kalau misalnya dia suka ya suka aja. Seperti Ya berdasarkan sama sebenarnya Kak. pantas. Sebenarnya sama di sini pun, kalau suka ya suka aja, nggak ngeliat kayak gitu. Sama. Minimalnya Kalau menurutku ya. kalau cowok laki-laki pasti ngelihat cantik dulu. Iya, kalau fisik tuh karena gini, nggak mungkin kita tahu tiba-tiba ngerti dalamnya seseorang, hatinya seseorang gitu, tanpa kita kenal fisiknya itu loh. Kan nggak mungkin banget gitu. Nggak mungkin juga. Masa jadi gini. Pandangan pertama itu penting karena itu mengesankan itu tadi yang Nick bilang, cara berpakaian, attitude, ya kan? Terus Komunikasi. cara dia memantaskan diri, komunikasi, itu tuh fisik. Kalau kita ngomongin fisik nggak penting lah, padahal itu sendiri fisik kok, gitu loh. Lah, yang lain-lain baru nyusul kan gitu. Cocok nggak ya kan gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kita tahu dia diem nih, kita tahu wah dia baik nih, cocok buat gue ajak nikah kan, gitu nggak mungkin. Iya. Kan nggak mungkin kan. Ya, cara komunikasinya. Ternyata Gitu. dia bini orang. Iya. Munafik kalau fisik nggak penting, iya. Munafik kalau fisik nggak penting. Tapi kadang kalau kita udah ngelihat situ dulu kan berarti nafsu kan, hasrat kan, gitu loh. Kalau fisik itu kan berarti, nah itu kita harus bisa ngerem dulu tuh. Jangan kita kayak kalau aku sebagai cowok jangan terlalu kelihatan dulu nih gue ini suka dia, ini gue nafsu nih gitu kan. Terus aku ajak ngobrol. Nah dari situlah ketika ngobrol kadang-kadang komunikasinya amburadul gitu kan. Kadang-kadang dialognya apa, ngobrolnya apa gitu kan. Nah, Nggak nyambung gitu. nggak Ya. nyambung gitu loh. Mau dia pura-pura ataupun realnya dia itu akan ketahuan. Kan ada juga yang pura-pura sok kalem gitu kan, sok apa gitu. Itu kelihatan teman-teman. Kalian mau acting kayak gimana pun, kita kan manusia ya, punya sensitivitas belonging gitu kan. Kayak misal ngeliat orang, ini mah acting, ini mah ini gitu. Walaupun kita nggak ngejudge gitu kan. Ya udah tuh baru Laki-laki berlanjut. lebih ke visual. Nggak, laki-laki nggak semua laki-laki ke visual Kak. Cewek pun juga banyak yang visual kok. Iya. Iya, yang jadi kita jangan mengkotak-kotakan ya. Aku agak nggak terima nih. Iya, ini kita Yang nggak sama ya. visualnya ini nggak terima. Apa yang dijelek-jelekin cowok ini. Yang jelek-jeleknya cowok semua kayak. Nggak semua cowok. Nih buktinya kakaknya nih dapat orang Jepang. Dapat orang Iya kan? orang Jepang. Gue sebenarnya mau ngincer orang Jepang juga, tapi orang Jepang nggak ada yang mau sama gue gitu. Kan lagi suka bikin masalah ayam tuh menurutmu. Iya bener, gender nggak terlalu penting loh. Zaman Cewek dulu nggak ada yang aja, bikin masalah. zaman dulu sebenarnya dari zaman dulu tuh cewek sama cowok tuh nggak ada bedanya loh. Kenapa zaman sekarang tuh dibentuk ya gitu loh? Aku juga nggak tahu tuh akar permulaan. Karena di zaman Nabi aja cewek aja ikut perang guys. Betul betul.
Jadi nggak ada bedanya di zaman dulu itu gitu loh. Nah gue nggak tahu nih peralihan cewek dan cowok ini kapan dimulainya gitu loh. Kita itu diminta untuk menghargai cewek itu karena cewek itu ibu kita, melahirkan kita cuman menghargai itu, surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau untuk urusan perjodohan, pekerjaan atau pertemanan gitu kan sama aja gitu loh. Jalanan gomal. Jadi gini, kalau yang merasa cowok itu hanya bikin masalah, cowok itu hanya bikin gini, yang nggak usah deket sama cowok itu sepele sih itu. Kalau kalian merasa diperbaiki hatinya itu. Kalau merasa seperti itu ya udah gitu, jangan interaksi sama cowok karena kan bikin masalah. Kalau kamu interaksi sama cowok terjadi masalah gitu. Berarti hatinya dia ada masalah, harus diperbaiki. Sepertinya trauma berat ya itu kakaknya ya. Tadi ada yang komen katanya iya nggak sih di Jepang itu kayak nggak punya agama gitu. Itu gimana itu? Komunis ya, dia penyembah sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya orang Jepang nikah sama Muslim, lebih ke ateis ya Jepang. Ateis ya. Kalau dia nikah sama orang Muslim ya dia ke bawah sama agama kita. Kalau Kristen ya ke bawah Kristen. Ya, Santo, ya. Agama Santo. Salah ngomong tadi. Santo. Iya Santo. Deluis menyembah matahari. Bener. Iya. Jadi ya semua kembali lagi ke manusianya masing-masing ya. Gitu. Kalau kitanya ke bawah ke mereka, ya kita ke bawah. Tapi mereka nggak sekaku itu ya ternyata ya. Nggak sekaku. Nggak sekaku ya. Oke, alhamdulillah sekali ya. Keren. Jelasin, ngomong terus masuk akal maksudnya. Yang kita jelasin tuh, yang kita iniin masuk akal. Logika ya, lebih realistis ya. Kakak ini dari pernikahan sebelumnya udah punya anak yang 2 tadi, meninggal 1, berarti nggak 1? Tinggal 1 yang sama kedua itu 1 jadi 2. Oke, berarti orang ini pengangguran. Bisa diambil kesimpulan berarti sebenarnya pacaran atau pengenalan karakter sebelum menikah itu bisa iya bisa enggak ya, agak, tapi realitanya banyak enggaknya sebenarnya. Kalau kita mau jujur, realitanya pacaran itu sebenarnya enggak menentukan setelah menikah. Iya. Ya seperti itu ya. Gitu. Jadi memang mental yang harus disiapin. Bener kata Habib tadi, berarti mental. Jadi mental itu berarti kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain dan diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana cara menyikapi kelebihan dan kekurangan gitu ya. Oke. Keren sih. Iya, tuh teman-teman dengerin. Gak usah pacaran ya, langsung nikah aja. Kita hargain semua perjalanan orang ya. Ada orang yang kayak misalnya hijrah ya udah biarin gitu. Ada orang yang dijodohkan ya udah biarin. Ada orang yang ta'aruf ya udah nggak usah. Gua mah nggak bisa ta'aruf. Nanti lu pasti begini. Nanti lu pasti begitu. Jangan digitu-gituin gitu loh. Iya. Nggak ada. Nasib orang nggak sama. Iya, nasib orang nggak sama. Perjalanan hidup orang nggak sama. Didoain aja yang baik-baik gitu. Jadi bisa nggak? Biasanya kita ini ke teman deket kan kita tuh suka komplain gitu kan. Mentang-mentang temen, kalau gua nggak temen deket lu ya gua nggak akan mungkin bilang kayak gini dong gitu loh. Jadi itu landasannya itu lu jangan baper gue bilangin kayak gitu. Ini karena gua temen deket lo. Nah itu biasanya lawan bicara itu kayak stuck gitu loh. Mentang-mentang digituin gitu loh. Jadi itu mengarahkan. Padahal itu mengarahkan dan itu toksik sebenarnya gitu loh. Dibilangnya kita baper, terus merasa sok deket. Padahal kita di belakang digibahin juga gitu loh. Cuma kita nggak tahu aja gitu. Makanya kita jangan jadi toksik gitu loh buat orang-orang terdekat. Itu pilihannya dia gitu loh. Kalau itu jalan terbaik ke arah yang baik, ya disupport aja gitu. Toh belum terjadi kok. Apa ketakutan kita itu tentang ta'aruf atau kenal baru 3 hari langsung nikah? Toh ketakutan itu kan belum terjadi. Iya sih. Ya
itu gue sendiri nih sebenarnya. Jadi kadang-kadang gue berpikir seperti itu. Makanya kita betulnya di sini teman-teman, kita ngobrol di sini tuh bukan berarti kita lebih jago, lebih pengalaman, lebih ahli, enggak. Kadang-kadang aku tuh dapat masukan atau sesuatu dari teman-teman, ya kalian yang di bawah ini atau kalian yang naik, itu sangat-sangat berharga bagi cara pemikiranku gitu. Dalam pengambilan keputusan, dalam cara berpikir tuh kadang-kadang gue bisa berubah. Bukan berarti aku sekaku itu. Aku tuh dapat pengalaman banyak dari teman-teman di bawah ini gitu loh. Banyak banget yang bisa aku pelajarin. Ternyata setelah obrolan tadi aku jadi sedikit terbuka lagi gitu. Bukan berarti kita yang di atas ini lebih jago ya teman-teman, enggak? Iya, aku juga belajar juga dari teman-teman gitu. Dia tuh ada yang dari typing. pengalaman pribadi. Iya. Itu bilang banyak yang sekarang bersembunyi di kata baper. Ya itu salah satu toksik gitu. Kalau menurut, dan kalian tahu nggak sih sebelum mereka bilang baper itu mereka bercandain kita gitu loh. Ya elah gue bercanda doang, baper banget loh gitu loh. Itu sebenarnya dia serius gitu loh. Aku jawab gini, lu bercanda sih tapi lu serius gitu. Maksudnya gimana sih? Lu bercandaan lu serius, gue bilang. Aku bilang kayak gitu. Jadi lu jangan bilang gue baper, bercandaan lu serius gitu loh. Jadi lu kelihatan banget ngejudge-nya, menghinanya gitu kan, ngatur-ngaturnya gitu loh. Jadi makanya aku selalu bilang, kalau dia bilang aku kayak gitu, aku pasti bikin bingung gitu loh. Karena makanya kalau sendiri dengan pikirannya ya. Iya, jadi apa ya namanya ya? Hinaan berkedok candaan, ya bener. Kita ini kan terlahir, kalau aku ini karena dosen aku waktu kuliah itu logika banget ya. Jadi aku tuh insya Allah ya, aku tuh berusaha bisa membalikkan kata-kata orang dan dia akan bersalah sendiri gitu loh. Ya, dan itu memang keahlian aku gitu loh. Iya. Ketika aku bergaul gitu. Kalau Nick nih sangar guys, dari dulu tuh Nick nih emang sangar. Aku sangar guys. Aku orang bilang kayak gini ya, contoh hal sepele ya. Sholat lu nggak boleh kayak gitu. Sholat tuh begini. Coba lu jelasin arti Islam. Coba lu jelasin bentuk buah kuldi. Apa rasanya? Coba lu jelasin dari pangkal banget, baru gue ngikutin sholat lu. Kalau lu nggak bisa jawab, gue nggak akan ngikutin. Aku tuh ngomongnya selalu seperti itu, sangar gitu. Terus seandainya dia bisa jawab nih, oh iya makasih jawabannya, ada buktinya, ada hadisnya, ada ayatnya. Coba marahin bokap gue, karena yang ngajarin sholat kan bokap gue gitu loh. Coba lu ngomong ke bokap gue sana gitu. Yang ngajarin, kalau lu bisa marahin bokap gue ya hebat loh, aku bilang gitu. Bokap lo aja udah gak ada gitu. Makanya gimana gue mau bisa marahin bokap lo, orang bokap lo yang gak ada di dunia kan. Jadi makanya jangan dijudge gitu loh. Kalau temen sholat itu udah alhamdulillah, ngerti nggak? Maksudnya tuh kan ada imam tuh kan ada 5 ya kan. Jadi kita tuh kan ngikutin imam yang mana, udah biarin aja. Untung dia sholat daripada nggak sholat sama sekali gitu kan. Ya. Jadi ada dalam ceritanya juga kayak gitu. Ada sahabat Nabi, dia menangis ketika Nabi itu dia lagi ngobrol masalah sholat ya. Dia tertunduk gitu. Iya. Dia menangis karena kenapa? Karena selama ini saya sholat itu kadang khusyuk, kadang ini jadi rasa takut diterima apa enggak gitu sholatnya. Rasulullah melihat ada sahabat itu menangis secara kayak gitu, langsung mengumpamakan seperti anak kecil, dia datang ke ibunya, dia jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun. Maka orang tuanya itu pasti datang untuk mengurut tangan. Sama seperti Allah ke kita. Walaupun kita kadang-kadang sholat, kadang-kadang kita enggak, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang kita khusyuk, kadang tetap Allah itu sayang kita. Iya. Bener. Landasannya itu Allah sayang kita gitu. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau ada yang ngingetin ya udah diem. Thank you banget udah ngingetin dalam hati gue gitu. Oh arahnya baik ya kan? Walaupun kita 100% kayak aku juga kan, ada saran temenku ngingetin hal yang baik, tapi aku kayaknya melakukan itu tuh belum bisa secepat itu gitu kan. Ya aku nyisimpen aja, makasih udah ingetin, tapi dalam hati gue belum bisa nih gitu kan. Ya udah nggak usah dibantah gitu loh. Oh arahnya baik gitu. Iya. Jadi manusia tuh memang kadang-kadang belajar itu tuh nggak harus maksudnya nggak harus cepet nangkep ya. Jadi mungkin kita ngobrol kayak gini tuh sekarang, mungkin bisa nangkep saat ini juga, ada yang nangkepnya 3 hari kemudian, seminggu kemudian, sebulan kemudian. Ketika ada kejadian yang alami, ketika ada kejadian yang kita alami saat besok mungkin ya, kita baru ingat kata-kata yang sekarang. Oh iya, kemarin gue ngomong kayak gini nih. Oh iya, kemarin gue dengar kayak gini gitu.
memang manusia tuh fasenya beda-beda sekali lagi. Ya, itu benar. Itu memori kita, alam di bawah sadar itu, kita pasti akan ingat kata-kata yang baik dari teman kita ini. Ini siapa yang bilang ya? Oh, kayaknya dia pernah bilang ini deh. Itu sangat dan apalagi orang itu udah nggak ada. Itu kalian nyesel. Udah meninggal kah atau udah ngilang, nggak tahu kontaknya gimana-mana. Kalian jangan sia-siakan orang baik di sekitar hidup kalian, karena orang baik itu belum tentu ada untuk selamanya. Orang baik itu cepat mati, guys. Ya gue dong. Gue ngerasanya cepat mati juga. Berarti gue jangan mengira merasa diri jadi gue orang baik baik gitu. dulu nih. Lah iya. Kan gitu konteksnya berarti ya kan. Jangan jadi merasa orang baik karena ya itu. Kalau gue ngerasa gue baik, gue jadi berpikiran, nah gue cepet mati dong gitu kan. Iya, makanya kita jangan berpikir sama orang ya baik kita kan. kayak gitu, tapi kita selalu ingin berbuat baik, tapi jangan merasa kita jadi orang baik. Oh iya. Mati kita. Iya, Karena lama-lama memang karakter asli aku akan keluar gitu loh ketika live. walaupun ada yang ditahan gitu, kayak ya nggak enak bilangnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa demi kebaikan gitu loh. Tapi kan itu memang kata-kata banyak banget yang bilang relate kayak gitu kan. Orang baik itu cepat mati gitu kan. Orang ini gitu-gitu kan. Makanya aku Kayak yang di bawah mindsetnya tuh jangan langsung masuk ke memori ya. Yang orang Nggak, baik mindset- cepat mati. Mindsetnya kayak gitu tadi. Jadi kita jangan merasa baik gitu. Ya makanya aku Iya. tadi ngomong gitu. Aku mengaplikasikan maunya Nick gitu loh. Jangan-jangan gue cepet mati dong karena gue merasa diri gue baik gitu. Ya enggak kayak gitu. aku ini kan aku bilang aku bermain kata-kata. Kalau ada yang jawab ini, aku bukan orang baik bang. Lah, emang gue ngomongin lo? Gue bilang gitu aja. Berarti jangan jadi orang baik, bukan gitu, merasa. Karena kalau merasa kita merasa jadi orang baik itu nggak akan belajar, stuck. Udah cukup gitu. Tapi kalau kita merasa masih kurang dalam hal ilmu ya gitu, kita akan mencoba menggali, terutama menggali diri kita sendiri. Kita ini siapa sih gitu? Kita ngapain sih di sini? Kita tuh sebenarnya berdiri di sini saat ini, kita dikasih nyawa, itu ngapain sih gitu? Itu kadang-kadang tiap malam tuh gue pikirin guys, serius. Jadi kayak lama-lama tuh gue kayak orang gila kadang-kadang ngomong sendiri. Kalau orang lihat mungkin gue dipikirin ngomong sama jin kali ya gitu. Ya sebenarnya gue lagi ngomong sama diri gue sendiri. Untung Pak Purnomo nggak ada ya kan. Pak Purnomo ada, gue udah diangkut Lu kayak. ngomong sama diri sendiri berdialog apa ngomong dalam hati? Kadang-kadang verbal. Kadang-kadang gue ngomong beneran nih. Jadi gini, misalnya gini ya, gue lagi malas tahajud misalnya, malas banget tahajud. Gue tuh tiba-tiba ngomong sama diri, ngapain sih lo? Jadi gini, tiba-tiba intinya gue gini, gue malas banget, gue udah bangun nih, tapi gue nggak berangkat dari tempat tidur. Kadang-kadang gue ngomong sama diri gue sendiri, lu aja begini aja malas, gimana dikasih yang berat gitu. Maksudnya yang berat tuh pekerjaan yang lebih berat gitu, misalnya angkut-angkut apa gitu. Padahal cuman berdiri, wudhu, sholat udah gitu. Gimana lo mau dikasih sesuatu yang berat, suruh angkut batu atau apa gitu loh. Gue jadi berpikir ke situ, makanya gue langsung berdiri gitu aja. Kadang-kadang gitu. Ya tapi kadang-kadang sadar normal. Jadi tanpa gue harus berdialog sama diri sendiri, gue juga udah otomatis gitu. Tapi manusia itu tingkat kesadarannya beda-beda ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kita waras, kadang-kadang itu normal. Jadi tapi yang perlu dibenahi, disikapi itu ada memacu diri kita sendiri itu. Kadang-kadang kalau gue di rumah kelamaan, gue nganggur parah nih di rumah kelamaan, gue jadi mikir itu. Iya benar. Tapi harus dinikmatin ya, bukan dipikirin sampai kita botak gitu enggak. Itu dinikmatin, proses itu dinikmatin. Kalau mikir terus botak guys, serius. Kalian belum tua udah botak kan nggak lucu. Nui. Orang malas itu latihan mati. Tapi kalau sekarang diri aku tuh sudah jarang bernyanyi. Kalau dulu mungkin aku sering bersenandung gitu kan, nyanyi atau di kamar mandi atau nyuci piring apapun itu. Aku sekarang itu sudah menjadi orang yang nggak pernah lagi bersenandung atau bernyanyi loh. Kecuali kalau misalnya di live ya. Maksudnya kalau hari-hari gitu loh bersenandung, even di kendaraan, even di mana gitu. Nggak tahu kenapa ya. Kenapa aku nggak bisa bersenandung sekarang gitu.
itu loh Nick, lu tau nggak kenapa gue bodoh dalam hal nyanyi, referensi lagu gue dikit, literasinya dikit ya, karena gue nggak mau dengerin sebenarnya. Gue itu nggak, jangan salah teman-teman, lu tahu sendiri kalau gue nyetir atau apa, lu pernah nggak denger di suara kendaraan gue ada suara musik? Enggak. Jadi gue mencoba hening. Sama aku juga. Sebenarnya gue bodoh, makanya gue bodoh untuk bernyanyi, bodoh untuk ngertiin lagu, itu gue bodoh banget gitu. Yang gue suka tuh yang lagu-lagu yang gue suka gitu loh, yang gue nyanyiin. Jadi literasi gue nggak banyak gitu. Kalau aku suka ngomong sama tanaman nggak apa-apa ya. Loh, iya loh. Aku aja Kak tiap pagi ngomong sama tanaman loh. Serius, aku minta energinya ya gitu. Jadi kayak makanya kadang-kadang aku mikir, ini aku tuh jangan-jangan udah gila ya gitu. Iya, aku sambil nyiram gini, sehat-sehat ya yang gemuk-gemuk biar nanti. Nih, ini yang lebih frontal nih. Kalau mau aku kasih tahu ya, yang ngobrol sama tanaman itu, tahu nggak? Kalau kesahnya Nabi Ibrahim ketika malam Jumat, kan kiamat itu jatuhnya di hari Jumat. Kan Nabi Ibrahim itu bisa bicara sama binatang, bisa bicara sama tumbuhan. Malam Jumat itu binatang sama tumbuhan berteriak, bertasbih sama Allah. Dia telinganya tuh sampai pusing. Karena apa? Semuanya berisik dunia ini karena takut Jumat besok itu terjadi kiamat. Nah, kita ngobrol dengan tanaman dan tumbuhan nggak ada salahnya. Kita cuma ngobrol. Coba kalau kita denger nih sedunia mereka pada ngomong pusing gitu loh. Tapi kalian berpikir nggak sampai ke situ gitu loh? Enggak. Berpikir nggak? Makanya gitu. Kita ini udah jadi manusia yang waras gitu, udah cukup lah gitu. Jangan di aneh-anehin lagi gitu. Makanya kadang-kadang orang malam Jumat malah clubbing, malam ladies night, malah apa gitu loh. Ini arahnya ya ke situ, memang sefrontal itu gitu loh. Dan aku tuh mikir setiap malam Jumat kayak besok jangan-jangan kiamat, buset gitu loh. Ya minimal kita baca Al-Quran dong gitu. Minimal kita apa kek gitu kan. Coba kalau kita coba berpikirnya ke dunia malam, ke pacaran, sunnah Rasul. Ya Allah, aku bilang belum juga punya suami, belum juga punya istri, udah mikirin sunnah Rasul gitu kan. Iya. Sama kucing diamin. Iya, kadang-kadang aku juga ngobrol sama kucing. Jadi semua tuh kadang-kadang aku, jadi gini. Makanya aku bilang jangan-jangan aku tuh udah gila teman-teman gitu. Tapi ya itu apa ya, kayak proses ya gitu loh. Dan itu membuat aku nyaman gitu loh. Jadi aku nggak khawatir juga kalau aku tiba-tiba di rumah sakit jiwa ya, mungkin udah jalannya gitu kan. Iya. Terus aku di usia sekarang tuh udah ditunjukin juga kan, kayak orang meninggal di kosan, temenku meninggal di kosan 3 hari nggak ada yang tahu. Orang meninggal di klub, aku dugem nih temenku meninggal di klub. Masa kita nggak tobat sih gitu loh? Ini udah ditunjukin banget gitu loh. Terus ya udah dari situ aku ya terserah kalau emang kalau untuk berubah kan pribadi masing-masing. Kalau aku udah ditunjukin kayak gitu kayak terlalu bodoh gitu, jadi pelajaran gitu. Udah stop gitu. Ini udah nggak sehat nih gitu loh buat kehidupan kita gitu loh. Aku sih gitu ya. Setiap malam Jumat tuh pasti aku minimal apa kek gitu loh, entah zikir, entah ngaji gitu. Iya. Makanya kalau teman-teman lihat video-videoku tuh selalu di sawah, ya itu. Bukan nyanggul ya itu ya, karena banyak yang kira aku pagi-pagi nyanggul gitu. Dia ngasih nama itu sawah-sawah orang ini namanya apa? Dia ngobrol. Masa sih wajah kayak Astagfirullahaladzim bang. Lo cek aja Kak, videoku semua di sawah. Masa? Cek aja tiap hari aku ke sawah, ke Aku gunung. tadi awalnya ngeliat tak kira Indra L. Brookman. Walah. Itu Ya masih gantengan sana, banyakan sana gitu. Banyakan sana baik sini gitu ya. Aku mau ngomong gitu takutnya ntar dihujat nih sama yang di bawah. Kita kenal sih Indra Gluman, kita kenal kok juga. Berarti Kak Nur Senior kita itu. Di sana masih bekerja atau ibu rumah tangga aja? Ibu rumah tangga aja. Oh. Gantengan sana tapi mudaan aku. Nggak, karena dia mentorku soalnya Kak. Oh, mentornya. Iya. Dia kalau kalian ke Jakarta tuh dia Car Free Day setiap hari Minggu tuh. Gampang kok ketemu dia. Dulu aku pertama kali yang latih modeling tuh ya dia, termasuk beliau ya. Banyak sih, tapi salah satunya beliau yang ngajarin aku. Makanya aku anggap mentor gitu. Gitu. Kak Wijaya berarti asli mana? Semarang aku Kak. Aku dari keluarga baik-baik. Maksudnya?
Aku Aku dari keluarga dulu baik-baik. begini-begini aja. Hostnya dari mana? Dari Jakarta? Dari Jakarta. Di hatimu gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku dari Jakarta kak. Aku orang di Batam, besar lahir di Batam. Turunannya aku Cina Arab, mukanya Cina, bawahannya Arab. Kalau ngomongin bawahan, mau nggak spill-spillan biar gede-gedean gitu? Ogah, seret rezeki gue. Seret rezeki gue. Kan itu kan bebas kan untuk ini sendiri kan. Untuk apa memuji diri sendiri, bebas kan. Kadang-kadang lu penasaran nggak lo ukur sendiri gitu? Nggak, lu pernah nggak jujur? Pernah Lu dong. nggak ngukur? Ternyata kok bisa bahasa Arab gitu. Pakai meteran bangunan lagi gue ngukurnya. Karena kalau nggak desain kurang ya kan, nih makanya Iya. pakai meteran 100 cm gitu. Sama, gue ngukurnya pakai alat ukur tanah ya temen-temen ya. Pas nggak bangun seberapa, pas bangun seberapa gitu ya. Astaga. Barusan ngomongin kiamat, ngomongin agama, tiba-tiba ngomongin begini ya. Gue kan mancingnya dikit doang loh. Kalian yang manjang-manjangin loh. Aduh. Biar ada hiburannya. Gitu ya, bisa ya. Ya nggak sepaneng terus. Jadi aku tuh jujur ya Nick ya, gue tuh sekarang makanya kenapa akhir-akhir ini kita jarang kedatangan orang yang bersedih-sedihan. Gue afirmasi nih, Iya. gue harus ini acara ini gue nggak mau kedatangan orang yang nangis-nangis gitu. Sumpah, tiap kali gue mau live tuh gue gini-gini nih. Jangan ada orang datang yang nangis-nangis gitu. Jadi Iya. jadi itu pengaruh guys. Sebenarnya itu bukan Iya. sugesti ya, tapi itu salah satu cara gitu loh. Gue setiap Gue lap handphone gue live, gitu. gue setiap mencet live gue Bismillah tuh selawat gue gitu. Karena gue niatnya tulus gitu. Takut kadang kan orang tuh berpikir kayak apa namanya ya? Ah ini hostnya butuh koin gitu kan. Ah hostnya ini mah naiknya milih-milih orang gitu kan. Kan secara live streaming kan pasti di benak mereka itu kita tuh butuh koin gitu kan. Iya. Jadi aku kalau ada koin ya alhamdulillah gitu kan. Kalau enggak ya udah. Kalau enggak ya udah gitu loh. Kalian typing aja aku udah seneng gitu loh. Tap like, di share, di repost, posting ulang gitu, di follow. Aku udah seneng karena kalau aku bisa menghargai mereka yang begitu ya. Aku nggak tahu rezeki di luar sana itu apa yang dikasih sama Allah gitu Iya. loh. Gitu. Karena rezeki itu nggak cuma di satu titik. Nggak satu Kita bisa titik, dapat rezeki gitu. dari mana aja. Gitu. Beben, Itu halo. nih ada yang typing kalau mau masuk ke room ini harus bayar ayat kursi gitu. Ya bener, nggak Gak masalah. apa-apa, nggak masalah juga. Kalau kamu menganggap dirimu lebih suci dari kita kan, Mati ya lu. Enggak, tapi ya memang bener sih. Karena menghindari omongan-omongan yang kurang enak, menghindari omongan-omongan yang sensitif gitu. Memang Ya. perlu ayat kursi itu. ya alhamdulillah live kita awalnya udah rame gitu kan. Maksudnya awal ketika dimulai itu udah langsung ya mungkin afirmasi itu tadi gitu loh. Ya Pak, paling dikit penonton kita waktu itu berapa ya? Dari 30 jadi 9. Itu pun juga udah merungkak. Itu ngebahas tentang tarot itu paling sedikit ngebahas tentang tarot. Jadi apa ya? Kita menghargai sih gitu kan. Iya. Orang naik kan kita nggak bisa nolak gitu. Tapi gue berpikir ya Nick ya, berarti teman-teman di sini udah dewasa. Dalam artian dia ngerti nih apa yang harus dilakukan, mana yang enggak gitu. Itu jadi bukan kita menjas ya, tapi itu sebuah tolak ukur. Iya. Berarti yang lihat kita ini teman-teman ini berarti cara berpikirnya udah beda gitu. Iya. Oke, keren. Ya karena memang mereka kan orang itu pada dasarnya itu komunikasi, berteman, mendoakan yang baik-baik, afirmasi positif, ya apalagi gitu kan. Kan kita kenalnya online nih. Masa kita harus ada drama? Menurut aku kalau orang drama di online itu ya dangkal banget pikirannya gitu loh. Kita nggak ketemu secara face to face gitu kan. Coba kalau aku bohong nih, aku bilang kan aku di Jakarta, ternyata aku di Kalimantan. Kan kalian nggak akan tahu juga gitu kan. Bener-bener. Nah, makanya kenapa harus didramain sih gitu loh? Kenapa sih hidupnya harus bohong gitu kan? Makanya ini cuma live streaming loh. Mereka nggak ujuk-ujuk datang ke rumah, tok-tok assalamualaikum gitu kan? Bener nggak nih rumahnya Nick di sini gitu kan? Kan nggak gitu. Mereka juga punya etika gitu loh. Viewers ini gitu. Dikata semua orang bakalan nyamperin dia gitu kan? Bagaimana? Makanya aku Bismillah deh baca apa namanya? Sholawat gitu ketika nyalain live pertama kali gitu.
Udah alhamdulillah langsung ada yang demen gitu kan, langsung ada yang suka gitu loh. Walaupun nanya-nanya dulu nih live-nya apa nih gitu kan, live-nya gimana nih gitu, wajar gitu. Oke, Kak, siapa namanya? Kak Umi ya? Kak Nur ya? Iya. Oke, closing statementnya apa Kak? Buat pesan-pesan buat Iya. kita. Mungkin ada yang gantian mau naik. Closing statementnya itu buat teman-teman Ikeh semua Kimochi. yang ada di mana gitu, dimanapun berada. Walaupun kita sebagai seorang ibu, kita juga butuh ibu untuk mengajari kita. Walaupun kita punya anak, untuk mengajari anak kita pun butuh ibu. Dan menjadi seorang wanita itu jangan dijadikan beban. Beban untuk keluarga, untuk suami atau orang tua. Kalau misalnya kalian itu ada masalah, jangan dipendam. Speak up. Apapun ibarat kata resikonya ya. Sakit itu lebih baik daripada kebohongan. Dan berdamai sama diri sendiri. Memaafkan diri sendiri. Gitu. Iya. Itu penting banget sih. Cuman mungkin bagi sebagian teman-teman belum paham ya, memaafkan diri sendiri itu gimana sih? Berdamai dengan diri sendiri itu gimana sih? Mungkin dari Kak Nur bisa ngasih penjelasannya. Berdamai sama diri sendiri itu kayak misalnya kita apa ya, hal kecilnya kita dapat ujian atau dapat cobaan itu kayak mengeluh, kenapa sih ada kenapa? Kalau misalnya ada kenapa itu nggak bakal selesai, karena semua itu hidup tuh harus diselesaikan karena berjalan, bukan stuck di tempat. Jadi itu memaafkan atau gimana ya, berdamai dengan diri sendiri, perbaiki Kasih. satu persatu perbaiki. Oke. Ya, legowo. Kata orang Jawa bilang legowo. Oke. Jadi gini, berdamai dengan diri sendiri tuh Kasih Miss Happy. segala sesuatu yang datang ke kita bisa menyikapinya dengan cara ya ini harus gue hadepin gitu. Salam. Ini yang udah Tuhan kasih buat gue dan gue harus menikmatinya gitu. Ya, Harus diterima itu. Bukan memberontak, bukan melawan gitu. Ya ini yang datang ini dari Tuhan guys gitu. Apapun itu menurut kalian baik atau buruk, tapi segala sesuatu yang datang kita dari Tuhan. Makanya kita harus berpikir ini harus gue hadepin, harus gue terima. Bukan gue memberontak atau bahkan mau lari, mau kabur atau apa. Salam. Ya. Salam. Itu ya intinya ya berarti ya. Oke. Makasih Kak Nur ya. Makasih Kak Nur. Sehat selalu, sukses Next time selalu. gabung lagi. Salam time salam gabung buat lagi. salam buat suaminya dan keluarganya. iya. Terima Ike kasih. Kimochi. Kakak pernah syuting begitu? Belum pernah diajak. Makasih Kak Miss, ada korun guys dari Miss Happy. Berkah Syuting di berkah. Jepang. Syuting di Jepang Aku belum syuting pernah di ya? Jepangnya tuh bikin viti-viti sendiri, nyanyi-nyanyi. Oh, kalau ada syuting-syuting aku bisa diajak Kak. Oh, boleh nanti ya. Boleh. Ada lowongan nggak jadi? Ini di sini ngituin apa, mereview makanan ya. Pemeran cowoknya juga apa ya? Thank you ya Kak. Thank you ya Kak Nur. Untuk jadi samurainya gitu. Aduh. Ini teman-teman pada mudeng kan nih yang di bawah nih ya. Semoga kalian Mudeng nggak lah. mudeng lah ya. Iya. Iya, itu ini udah tahu, beliau ini kata mulai Umi, ngadi-ngadi. salam kenal ya Beta Hero. Iya oke. Makasih ya Kak ya. Iya, kasih. terima kasih sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.